Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah sanjungan yang dalam hal ini volume 34 yang berjudul Buatlah Selalu Senyum. Di saat-saat lelahku, berharap dengan senyummu yang menjadi penghilang akan lelah ini. Biar berbagai pekerjaan yang aku bereskan dalam indahnya persulayaan itu pun sudah dimaklumi untuk dihadapi. Membuat tersenyum memang itu gampang-gampang susah. Cobalah Anda rasai saja, dan perlu diperhatikan lagi, senyum itu ibadah. Jangan cemberut meskipun masalah tiba. Setelah seharian penuh bekerja, capeknya tak bisa dibilang lagi. Kalau sudah melihatmu senyum dan menerima berapapun pendapatan, akan merasakan damai di dalam hati. Semakin lama kau menerima, maka insya Allah rezeki bertambah. Tapi kalau sebaliknya, wallahu a'lam. Untuk judul yang kedua adalah Dengan Sepenuh Hati. Bukan main-main lagi, apalagi cinta monyet. Sudah tak zamannya untuk kita. Sudah mikir dewasa, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak dikerjakan tentunya. Bahkan kita tetap tatap tajam tujuan kita berumah tangga. Membutuhkan pribadi baik agar kita selalu tak kanak-kanak. Bila mana persoalan itu masih bisa diselesaikan berdua, buat apa harus sangkut paut orang tua, kecuali kalau darurat. Dari hati yang tulus kita tumbuhkan rasa cinta indah. Jaga selalu agar tetap subur dan juga aman sentosa. Tak pedulikan dulu orang lain, itu semisal menghujat kita tanpa salah. Dapat disimpulkan dengan ringkas bahwa mencintai janganlah setengah-setengah kalau hidupmu tak mau bersedih. Untuk judul yang ketiga adalah Selama Hidupku. Sampai akhir hayat ini ingin selalu denganmu. Saat suka maupun duka, saat senang tentu kita senyum, dan kalau saat sedih meneteskan air mata. Kehidupan ini ada dua hal. Itu yang sering kita alami hingga sekarang. Kurang harta masih bisa dicari, entah bagaimanapun caranya, asalkan dengan jalan yang benar. Tapi kalau kurang kasih sayang, hidup jadi sedih. Tak begitu kaya tidak masalah, asalkan bahagia berdua dan keluarga. Emang harta itu bisa membuat kita juga bahagia? Percayalah. Kalau aku ini akan bisa mencari untukmu, tak akan aku ceritakan sedihnya ketika mencari harta, karena aku pun tak mau kau menderita karena ceritaku yang tak ada mutunya. Tetaplah tersenyum di hadapan diriku. Untuk judul yang keempat adalah Bukan Sulapan. Hidup ini bukanlah sulapan yang tiba-tiba berubah, kecuali Allah lah yang merubah hidupmu. Nasib bisa saja kau rubah, Allah yang menghendaki. Wajibnya usaha dan juga berdoa, karena tanpa itu kurang barokah. Melepas lelah yang saat seharian full kerja, kau hitung-hitung hasilnya, dan kau simpan sedikit demi sedikit, sisanya kau buat kebutuhan sehari-hari. Terkadang justru malah sebaliknya. Percayalah, kalau kita mau bergerak, maka rezeki ada untukmu. Lagian tak perlu kau kejar-kejar terlalu kencang. Kalau sudah tiba saatnya, maka kau akan manggut-manggut kepalamu. Ingat, Allah Maha Adil dan bijaksana. Tak perlu galau, risau, serta sedih di dalam hatimu sampai berlarut-larut. Sekarang
buka kesabaranmu, kawan. Untuk judul yang kelima adalah bela-belain. Meskipun keringat bercucuran demimu, demi kebutuhanmu, kau harus rela dan ikhlas. Sebenarnya tidak perlu ini dikatakan kepadamu, karena tidaklah penting. Kewajiban bukan pencitraan, agar bisa terpenuhi keinginan di hatimu. Bekerja apa saja asal halal, itulah yang aku mau. Semoga dirimu mau menerima berapapun pendapatannya. Di saat itulah kau terlihat amat ayu, bukan memuji akan tetapi nyata. Tapi pada saat ini lagi tak bisa memberimu mewah. Tapi percayalah, harta di dunia ini bisa kita raih ikhtiar dan selalu berusaha dan diimbangi doa. Tak lupa juga kita mempunyai penghasilan, walau tak tetap, tak masalah, asal ada pemasukan dan penghasilan umum. Cara hidup hemat, insya Allah kaya. Untuk judul yang ke-6 adalah tolong doain aku. Sebenarnya tak perlu dibilangin, sudah otomatis kalau sang istri mendoakan. Hanyalah sekedar mengingatkan saja, siapa tahu ada kelupaan. Boleh sajalah kau mengharap pemberian sang suami, karena sudah alurnya kudu seperti itu. Memohon ampunan kepada Allah Ta'ala berdua ketika selepas sholat fardu. Namun ketika aku berangkat kerja, tak lupa juga tetap dalam hatimu mendoakan terbaik untukku. Itulah harapanku terhadapmu ketika kau itu berada di rumah sederhana kita. Melewati beberapa rintangan, insya Allah akan mencapai kebahagiaan bersama. Percayalah pada hatimu agar teguh dan semangat di hari-harimu, buat energik agar mudah mendapatkan kenyamanan. Tak boleh dingin dan diam diri seperti patung hidup. Untuk judul yang ke-7 adalah sambutlah aku. Sambutan baikmu ketika lelahku pulang dari kerja, entah kau sediakan teh hangat atau kopi. Perlu aku seruput, bukan hanya untuk menyenangkan dirimu, akan tetapi itu aku perlukan. Kamulah di balik semangatku di hari-hariku yang penuh dengan perjuangan. Saat seperti itulah sambutan hangatmu membuat diriku sangat lega. Sepenuh hatimu kau pasrahkan kepadaku, melayaniku hingga sore hari. Pagi tiba dan ayam telah berkokok. Selepas itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tentu sudah melakukan kewajibannya batin dan agamisnya. Kau repot-repot di dapur untuk bikin sarapan kita. Yang bikin salut, adabmu tetaplah dipakai kalau suami makan lebih dulu. Mungkin itu saja yang dapat saya utarakan, saya ceritakan maksudnya, saya bacakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah selembar pakaian. Ada apa dengan selembar pakaian? Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang volume 35 atau berikutnya. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.